Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume 23 part 21. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Vel dan Ava yang terus-terusan mendapat ceramah agar bisa tobat. Dan kita juga diperlihatkan nasib Chloe yang begitu mengenaskan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Rimuru telah memberikan nama pada pedangnya dengan nama Elpis. Karena pedang Rimuru itu setara dengan pedang kelas Genesis, Vel dan Ava kemudian juga mengeluarkan pedang kelas Genesis miliknya yang bernama Memory. Dan tanpa menunggu lama, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tebasan demi tebasan pun dilepaskan satu sama lain. Kedua pedang kelas Genesis mereka berdua itu pun berbenturan hingga menyebabkan dentuman ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, dampak benturan pedang mereka itu pun bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Rimuru kemudian berteriak pada semua orang untuk tidak mendekat, cepat menjauh dari tempat ini jika kalian tidak mau mati. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana itu pun segera menjauh. Meskipun semua pejuang yang ada di wilayah timur ini adalah para pejuang peringkat A, tapi jika mereka terkena dampak pertarungan ini, mereka pasti akan langsung hangus menjadi debu. Bahkan orang sekelas Benimaru, ia kini juga menjaga jarak. Dalam pertarungan antara Rimuru dengan Vel dan Ava ini, tidak ada tempat bagi siapapun untuk ikut campur. Scene kemudian berpindah ke tempat Ivarats yang saat itu terkena serangan gabungan Gi Crimson yang sangat mengerikan. Namun meskipun terkena serangan semengerikan itu hingga terluka parah, Ivarats kini masih mampu bangkit kembali. Dan tentunya, Gi yang melihat itu pun jadi semakin waspada. Karena pada dasarnya, serangan yang baru saja dilepaskan Gi barusan adalah serangan pamungkas yang terkuat yang pernah ia lancarkan. Dan pada saat itulah, Ivarats tiba-tiba melepaskan serangan destruktif ke segala arah. Segelas itu tampak seperti serangan putus asa, tapi sebenarnya itu adalah serangan destruktif yang lebih kuat daripada apapun sebelumnya. Sebagai buktinya, dinding luar Heaven Tower yang seharusnya mustahil dihancurkan kini sampai dibuat hancur lebur oleh serangan putus asa Ivarats. Tapi kemungkinan hal itu juga dipengaruhi oleh anomali pada atribut serangan yang disebabkan oleh Catastrophe Eclipse yang dilepaskan Gi sebelumnya. Para titan bawaan Dagruel yang melihat itu pun sangat tercengang. Bagaimana mungkin menara yang kita jaga selama ribuan tahun kini bisa hancur? Aku tak percaya, Heaven Tower yang merupakan simbol keabadian sejak zaman kuno kini benar-benar dibuat runtuh. Mereka menatap langit dengan perasaan tidak percaya dan enggan untuk menerima kenyataan. Sedangkan Gi dan yang lainnya kini sudah berada pada titik di mana mereka sudah tak peduli dengan hancurnya gerbang Heaven Tower. Gi saat itu menegur Veldora untuk melepaskan kekuatannya dengan lebih serius lagi. Namun Veldora menjawab bahwa ia juga sudah melakukan yang terbaik. Seharusnya kau menegur Milim yang tidak melepaskan kekuatannya dengan sungguh-sungguh. Padahal saat aku melawan Milim sebelumnya, Milim jauh lebih ganas dan brutal. Akan tetapi, Milim mengatakan bahwa ia sudah mengerahkan segalanya dan tidak menahan diri. Gi kemudian berkata bahwa alasan Milim tidak sebrutal saat ia mengamuk sebelumnya adalah karena Milim saat ini belum mengaktifkan skill ultimate Wrathful King Satanael. Tapi menurut Milim, itu adalah skill ultimate yang berbahaya yang bahkan ia sendiri tak mampu mengendalikannya. Bahkan Veldora juga berpikir bahwa akan merepotkan jika Milim hilang kendali dan mengamuk lagi. Tapi Gi berpikir berbeda. Gi yakin bahwa Milim pasti mampu mengendalikan otoritas miliknya sendiri. Gi berkata, "Jangan takut Milim, coba lakukan saja. Jika kau mengamuk lagi, kami yang akan menghentikanmu."
Sebenarnya, Gi juga mampu mengcopy skill ultimate Wrathful King Satanael milik Milim dengan skill ultimate Prideful King Lucifer miliknya. Tapi karena skill itu terlalu kuat, Gi hanya mampu menggunakan 40% dari kekuatan Wrathful King Satanael. Tapi itu adalah cerita yang lama, karena sekarang Gi sudah mengevolusikan skill ultimate Prideful King Lucifer menjadi skill ultimate Abyss God Nodens. Gi mampu menggunakan 90% kekuatan dari Wrathful King Satanael milik Milim. Oke, setelah Milim menyadari bahwa Gi berharap agar ia bisa mengendalikan otoritasnya, Milim pun mengerti. Milim berkata, "Baiklah Gi, aku akan berusaha sekuat tenaga agar tidak mengamuk. Tapi kalau aku gagal, aku akan mengandalkan kalian semua." Milim kemudian meneguhkan dirinya dan mulai mengaktifkan skill ultimate Wrathful King Satanael. Seketika itu juga, aura kekuatan Milim pun bergejolak dan energi magis Milim pun meningkat secara drastis. Dalam hati Veldora berkata, "Sial, kalau Milim mengamuk lagi, aku pasti akan kesulitan. Rimuru pasti juga akan marah besar. Tapi ya sudahlah." Segera setelah itu, Gi, Velzard, Milim, dan Veldora pun memusatkan perhatian mereka kembali ke arah Ivaraj. Namun keadaan Ivaraj sekarang sedikit aneh. Ia kini berdiri tegak sambil menatap sesuatu. Gi yang melihat keanehan Ivaraj itu pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang Ivaraj perhatikan. Di saat Gi mengikuti arah pandang Ivaraj, terlihat Rimuru yang sedang bertarung dengan Veldanava yang sangat ganas. Bahkan saking dahsyatnya pertarungan mereka, tidak ada satupun yang bisa mendekat. Di satu sisi, Ivaraj kini terus memperhatikan Veldanava dan berkata, "Hahaha, itu adalah separuh diriku." Ia secara perlahan melayang ke udara dan mulai terbang ke arah Veldanava. Melihat itu, Gi sangat kesal dan berkata, "Sialan, apa baginya kita ini tidak layak? Sepertinya Ivaraj benar-benar meremehkan kita. Sungguh penghinaan, akan kulepaskan amarahku padanya. Jika kita mengganggu Rimuru, kita pasti akan diomelin. Jadi ayo cepat kejar dan hentikan Ivaraj." Segera setelah itu, Gi, Velzard, Milim, dan Veldora pun langsung mengejar Ivaraj. Scene kemudian kembali ke wilayah timur, tempat Rimuru dan Veldanava bertarung. Di sekitar area pertarungan di sana, terlihat Kardinal Nikolaus yang terus mempertahankan salah satu sudut penghalang suci. Meskipun ia beberapa kali terpapar serangan berbahaya, tapi semua orang mati-matian untuk melindunginya. Arnaud yang bertugas di area tertinggi di langit kini sedang bertahan dengan cara berpegangan pada bangunan Heaven Tower. Ia berusaha keras menghapus hawa keberadaannya agar tidak terseret pertempuran dahsyat antara Rimuru dengan Veldanava. Walaupun Rimuru bertarung sambil berusaha mencegah dampak kerusakan pada sekitarnya, tapi tetap saja ada situasi yang tak terhindarkan. Sebagian besar kerusakan itu disebabkan benturan pedang antara Rimuru dengan Veldanava. Karena energi yang terkandung dalam pedang itu sangat luar biasa, gelombang kejut itu pun tercipta saat benturan pedang itu terjadi. Karena tebasan Veldanava begitu berbahaya, Rimuru beberapa kali lebih memilih untuk menghindarinya daripada menangkisnya. Jujur saja, teknik berpedang Veldanava begitu tajam hingga sangat sulit untuk menghindar setelah melihat ayunannya. Bahkan multiple barrier yang dipasang Rimuru hancur hanya dengan satu tebasan. Setiap kali barrier yang dipasang Rimuru hancur, Rimuru pun terus-terusan memasangnya lagi. Dan yang lebih merepotkannya adalah pergerakan Veldanava yang dikombinasikan dengan instan teleportasi itu sungguh susah diprediksi. Sehingga future attack prediction Rimuru pun tak bisa diandalkan. Namun di tengah situasi itu, seorang penyelamat muncul secara tak terduga. Dan ternyata, Chloe dari jauh mengamati pertarungan sambil memberikan instruksi kepada Rimuru. Chloe menggunakan transmisi pikiran dan berkata, "Rimuru-san, cepat menghindar ke kanan. Awas ada serangan dari belakang." Dan tentunya, Rimuru pun mengikuti instruksi Chloe tanpa ragu-ragu. Alhasil, Rimuru dapat menghindari setiap serangan Veldanava dengan begitu presisi. Serangan Veldanava yang seharusnya mustahil dihindari, kini dapat hindari Rimuru dengan sangat tepat. Melihat keanehan itu, Veldanava menunjukkan ekspresi curiga. Namun di satu sisi, Rimuru masih tetap tenang seolah semua ini murni kemampuannya sendiri. Serangan demi serangan Veldanava pun terus berlanjut. Tapi berkat instruksi Chloe, Rimuru bisa mengatasinya dengan aman dan pasti.
Dengan adanya Chloe, Rimuru memiliki banyak ruang gerak sehingga lebih mudah menangkis setiap tebasan dengan begitu tepat. Jika Rimuru menahan tebasan itu dari depan, sebuah gelombang kejut akan tercipta. Tapi karena sekarang Rimuru dapat menangkis sambil sedikit membelokkannya, benturan pedang mereka pun akan sedikit dinetralkan. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi di Heaven Tower. Beberapa lantai Heaven Tower kini runtuh setelah terdengar dentuman dahsyat yang bergema di medan perang. Arnaud yang bertugas mengaktifkan penghalang suci di area tertinggi di langit Heaven Tower itu pun sangat terkejut. Jika posisinya berada di lantai lebih rendah, dia mungkin akan terseret dalam reruntuhan Heaven Tower. Sejujurnya, Rimuru merasa bahwa runtuhnya Heaven Tower itu adalah sesuatu yang di luar nalar. Karena pada dasarnya, Heaven Tower seharusnya adalah sesuatu yang tak mungkin dihancurkan. Dan pada saat itulah, dari reruntuhan Heaven Tower itu, seorang wanita cantik yang tak lain dan tak bukan adalah Ivarat telah melompat keluar dan melaju ke arah pertarungan Rimuru dengan Vel Danava. Rimuru yang melihat itu pun bertanya-tanya, apakah targetnya aku atau Vel Danava? Chloe menjawab bahwa target Ivarat adalah Vel Danava. Dan benar saja, Ivarat saat ini melesat dengan cepat ke arah Vel Danava sambil tertawa. Kau adalah milikku, kau adalah milikku. Tepat di saat Ivarat akan meraih Vel Danava saat itu dengan cepat menusuk dada Ivarat dengan pedangnya. Pedang Vel Danava yang menembus dada Ivarat itu kemudian ditekan ke bawah dan ditancapkan ke tanah untuk menghentikan gerakan Ivarat. Namun anehnya, Rimuru merasa bahwa apa yang dilakukan Vel Danava kepada Ivarat itu bukanlah sebuah serangan. Setelah dianalisa, Rimuru pun mengerti. Pedang Vel Danava yang bernama Memory itu sepertinya memiliki efek menanamkan kenangan masa lalu ke dalam target. Rimuru kemudian bertanya kepada Vel Danava, "Hoi, apa kau berencana menanamkan kenangan dan ingatan Lucia ke dalam Ivarat? Kupikir mustahil untuk membuat ulang Ivarat sebagai Lucia." Gi saat itu datang dan berkata, "Apa yang kau bilang, Rimuru? Jangan-jangan karena dia tidak bisa menghidupkan kembali yang sudah mati, dia berniat menciptakannya lagi." Rimuru menjawab bahwa itu benar. Vel Danava bilang dia akan menghancurkan dunia ini untuk mengumpulkan semua informasi partikel tentang Lucia yang tersebar di dunia kardinal. Mendengar itu, Gi mengatakan bahwa Vel Danava sepertinya sudah gila. Kupikir dia itu idiot, tapi apa dia masih idiot bahkan setelah hidup kembali? True Dragon sepertinya tidak hanya tidak logis, tapi mereka semua juga idiot. Dan tentunya, Velgreen, Velzar, dan Veldora juga sedikit tersinggung dengan apa yang dikatakan Gi tersebut. Namun Milim menjawab bahwa apa yang dikatakan Gi itu tepat sekali. Tapi aku berbeda karena aku ini pintar. Sungguh sangat memalukan melihat kerabat saudara bertingkah seperti ini. Tapi Gi mengatakan bahwa Milim itu juga sama saja. Dan sekarang Rimuru melihat Ivarat yang benar-benar tak bisa bergerak. Mungkin karena informasi dari pedang memori itu sedang mengalir masuk ke dalam Ivarat, seluruh kekuatannya seolah menghilang dan membuatnya tak mampu bergerak. Belum jelas apa yang akan terjadi setelah Ivarat pulih, namun sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai saat itu tiba. Sebelum Ivarat pulih kembali, Rimuru merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menghentikan Vel Danava. Rimuru kemudian mengajak Gi dan yang lainnya untuk menghentikan Vel Danava bersama-sama. Tapi di satu sisi, Vel Danava justru tersenyum dan berkata, "Yari, jadi kalian semua berniat menantangku ya?" Gi menjawab bahwa sudah tidak ada pilihan lain. Menghentikanmu adalah tugasku sebagai mantan temanmu. Velzard menjawab, "Gi telah mengajariku bahwa kepatuhan buta itu tidak akan cukup. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi." Veldora kini juga tidak goyah dan mengatakan bahwa ia percaya pada Rimuru. Sedangkan Milim dengan jelas menyatakan niatnya untuk menentang ayahnya Vel Danava. Milim berkata, "Kau itu terlalu egois. Aku juga mengerti keinginan untuk membangkitkan seseorang yang kau cintai. Tapi mengorbankan semua orang demi itu adalah hal yang sulit kupahami." Bagi Rimuru, pernyataan Milim adalah pendapat yang sangat masuk akal. Namun meskipun mendapat ceramah dari putrinya sendiri, hati Vel Danava tetap tidak tersentuh. Rimuru merasa sepertinya memang tidak ada apapun dalam dirinya selain Lucia. Dan tentunya pertarungan di sini tidak bisa dihindari.
Dan pada saat itu, Vel dan Ava menatap Rimuru dan berkata, "Hoi, tadi kau bilang namamu Rimuru kan? Alasan kau bisa mengimbangiku adalah karena ada seseorang yang bersembunyi di sana dan memberimu instruksi kan? Sayang sekali, trik kecil itu sudah berakhir sekarang." Vel dan Ava kemudian menjentikan jarinya. Seketika itu juga, ruang dimensi pun terbelah dan terlihat Chloe yang terlempar keluar dengan tubuh yang dipenuhi luka sayatan dan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Vel dan Ava saat itu telah mengubah getaran udara di sekitar menjadi pilah-pilah pedang dan menembakkan ke arah Chloe ke segala arah. Walaupun Chloe sempat bereaksi, tapi ia tetap mendapat luka begitu parah. Meskipun merasakan bahaya dan mencoba menghindar, tapi kecepatan serangan Vel dan Ava tampak melampaui dirinya. Dan yang terlihat di sana adalah perbedaan kekuatan mutlak yang tak mungkin dijembatani. Chloe kini terkapar tak berdaya dan berkata, "Maafkan aku Rimuru-san, karena sudah ketahuan sepertinya aku tidak bisa memberikan instruksi lagi." Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。